BBM swasta langka, permainan geopolitik, mafia migas dan kebijakan impor satu pintu. BBM swasta langka, ini bukan sekedar salah pemerintah. Ini permainan mafia migas, geopolitik global, dan strategi besar Prabowo buat bikin Indonesia mandiri energi. Masyarakat ribut, nyalahin pemerintah, bahkan nuduh kebijakan impor satu pintu bikin bensin swasta susah dicari. Tapi pernah nggak kita mikir, kenapa kebijakan itu dibuat? Dan apakah kelangkaan ini beneran cuma salah pemerintah? Atau ada permainan geopolitik yang lebih besar? Karena di balik antrian panjang di SPBU swasta, ada tarikan kepentingan global, mafia migas, perang energi, sampai strategi Prabowo buat bikin Indonesia mandiri energi. Kenapa impor satu pintu? Selama bertahun-tahun, impor BBM di Indonesia sering dimainkan oleh mafia migas. Swasta bisa impor langsung, main harga, bahkan bikin negara rugi. Makanya ESDM bikin aturan baru, impor BBM lewat satu pintu, lewat Pertamina. Tujuannya, kontrol lebih ketat, cegah permainan gelap, dan jaga kedaulatan energi. Kenapa SPBU swasta yang jadi korban? Masalahnya, kalau semua impor harus lewat Pertamina, ketika terjadi kelangkaan, otomatis Pertamina jadi prioritas utama. SPBU swasta harus antre jatah. Begitu ada gangguan pasokan global atau keterlambatan kapal, yang pertama dikorbankan ya swasta. Jadi jangan heran, BBM di SPBU swasta sering kosong, sementara Pertamina tetap jalan. Global factor dan geopolitik. Sekarang kita lihat kondisi global. Harga minyak naik karena konflik di Timur Tengah. Pengiriman terganggu karena ketegangan geopolitik, dari Laut Merah sampai Selat Hormuz. Semua negara berebut kuota impor. Indonesia pun kena dampaknya. Jadi ini bukan sekedar salah aturan satu pintu, tapi permainan besar. Siapa yang bisa kuasai energi, ialah yang kuasai politik. Prabowo sudah bilang, targetnya kemandirian energi. Kita nggak bisa terus bergantung pada impor. Tapi ingat, langkah menuju kemandirian ini pasti dilawan. Mafia migas bakal cari celah. Bisa lewat permainan kuota, bisa lewat kelangkaan, bisa juga lewat framing media, biar rakyat nyalahin pemerintah. Polanya sama kayak dulu. Bikin rakyat ribut, bikin pemerintah kelihatan gagal. Jadi sebelum kita keburu nyalahin pemerintah soal BBM swasta langka, coba lihat lebih dalam. Ini bukan sekedar soal bensin. Ini soal geopolitik, soal mafia energi, dan soal perjuangan Indonesia buat lepas dari ketergantungan. Kalau kita lengah, mafia menang, rakyat yang rugi. Pertanyaannya, apakah kita siap dukung strategi kemandirian energi? Atau terus jadi korban permainan global?